Kalau kalian lagi nyari smartwatch yang keren, fiturnya lengkap, dan baterai yang awet, smartwatch yang satu ini wajib kalian pertimbangin. Apalagi, harganya udah murah. Pertama, ini bukan Apple Watch ya. Ini adalah smartwatch dari Huawei. Huawei Watch Fit 3. Kalau sekilas dilihat, kayaknya Huawei memang terinspirasi dari desain Apple Watch. Bentuknya kotak, sama-sama punya rotating crown, dan ada satu tombol di bawahnya. Tapi satu yang paling menarik di sini adalah harganya. Dulu saat pertama kali dirilis, sekitar bulan Mei 2024, harga jam ini dibanderol mulai dari 2 jutaan. Sekarang harganya cuman dari 1.300.000-an aja untuk yang versi reguler. Dan yang untuk versi NFC di 1.600.000-an. Harganya turun hampir 700 ribuan dalam kurun waktu yang nggak nyampe setahun. Loh kok bisa? Mungkin karena dulu pada saat launching, Huawei ngadain promosi dengan memberikan Huawei FreeBuds SE2 TWS dari Huawei di setiap pembelian Watch Fit 3. Jadi cukup masuk akal kenapa sekarang harganya turun jauh dari harga launchingnya. Jam ini udah dirilis 1 tahun yang lalu, udah banyak juga yang ngebahas soal spesifikasi dan fitur-fiturnya. Jadi kali ini gue mau nge-review gimana pengalaman gue sebagai pengguna Watch Fit 3 ini. Dan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian yang lagi nyari smartwatch dengan harga yang nggak terlalu mahal. Jujur buat gue salah satu daya tarik si Watch Fit 3 ini adalah desainnya. Walaupun memang gayanya sedikit nyontek dari si Apple, tapi gue yakin banyak yang suka, termasuk gue. Bentuknya kotak berukuran 43 mm, gak kekecilan buat tangan gue yang lumayan gede. Tebelnya juga cuma di 9,9 mm, dipakai olahraga juga nyaman karena jam ini cukup enteng. Walaupun enteng, framenya terbuat dari aluminium yang bikin jam ini kerasa kokoh dan premium. Untuk tombol-tombolnya juga kerasa padat, nggak kerasa murahan kalau diklik. Apalagi rotating crown-nya nih, gua paling suka sama haptic feedback yang dihasilin kalau kita lagi muter-muterin crown-nya. Getaran dihasilin tuh sesuai sama putaran kita. Mungkin yang udah pernah pakai si Watch Fit 3 ini bakal setuju sama gua soal kualitas mesin getarnya. Oh iya, crown-nya ini juga berfungsi buat masuk ke menu dan untuk scroll ke atas dan ke bawah. Dan tombol di bawahnya ini berfungsi sebagai tombol shortcut ke menu atau aplikasi yang kita atur. Pilihan shortcutnya juga cukup banyak, kayak penghitung detak jantung, kandungan oksigen dalam darah, atau sekedar buat ngidupin senter. Walaupun gak terang-terang amat, tapi setidaknya berguna buat gua kalau lagi di kondisi gelap. Untuk layarnya gue suka nih, dia pakai panel AMOLED berukuran 1,8 inch, beresolusi 480 pixel yang menurut gue udah cukup bagus dengan warna yang dihasilin. Kecerahannya juga sampai 1500 nits, cukup jelas kalau dipakai di bawah sinar matahari. Untuk OS-nya, dia pakai Harmony OS yang support dikoneksikan ke Android dan juga iOS. Ini juga salah satu kelebihan dari si Watch Fit 3 ini, karena dia bisa dipakai di lintas platform. Untuk koneksinya menggunakan Bluetooth dengan aplikasi Huawei Health yang bisa kita download di situs resmi Huawei atau app Gallery Huawei bagi pengguna Huawei. Salah satu fungsi Huawei Health yang gue suka adalah untuk mengganti watch face yang mau kita tampilin. Ada banyak pilihan watch face yang bisa kita pilih. Walaupun ada juga yang berbayar, tapi lebih banyak yang gratis dan nggak kalah bagus. Untuk fitur tracking olahraganya juga lengkap, ada 100 mode latihan yang bisa kita sesuaiin dengan jenis aktivitas kita. Walaupun kalau gua paling cuman kepake buat lari pagi aja, tapi seenggaknya fitur-fitur olahraganya udah lengkap yang dikasih sama si Watch Fit 3 ini. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang nggak bisa gue sebutin di video ini karena takut kepanjangan durasinya. Tapi fitur yang paling gue suka di sini adalah fitur Quick Reply Chat dan jawab telepon masuk. Sederhana, tapi bikin hidup jadi simpel. Dan selama gue pakai si Watch Fit 3 ini, gue paling suka sama daya tahan baterainya. Walaupun di atas kertas, kapasitasnya cuma 400 mAh. Daya 100%-nya bisa dipakai sampai hampir seminggu lebih. Klaimnya Huawei bisa sampai 7-10 hari.
Cocok banget buat gua yang nggak mau ribet harus ngecas jam dulu setiap gua mau pakai. Untuk aksesorisnya juga banyak banget tersedia di online store kayak Shopee atau Tokopedia. Banyak jenis strap dan casing yang cocok buat menuhin kebutuhan aktivitas dan gaya kita. Kalau gua pakai strap nilon untuk olahraga, kalau mau nongkrong pakai yang magnetik. Dan kalau mau kondangan tinggal pakai strap yang metal. Jadi gue simpulin hal-hal yang bikin gue suka sama Huawei Watch Fit 3 ini. Desainnya kece, buat olahraga oke, baterainya nggak cerewet, dan yang paling penting, harganya pas buat dompet. Menurut kalian masih worth it nggak sih si Watch Fit 3 ini kita beli di tahun 2025? Atau mending nunggu Huawei ngerilis si Watch Fit 4 aja beberapa bulan lagi? Buat kaum mendang mending, tolong tulis komentar di bawah. Ya, sekian review singkat dari gua. Semua yang gua sebutin adalah murni opini pribadi gua sebagai pengguna Watch Fit 3 ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. Ciao, 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 ciao.